Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran matematika bagian keempat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, doa sebelum belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Silakan kalian siapkan buku dan alat tulisnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengurangan berbagai bentuk pecahan. Hampir sama langkah-langkah yang akan kita kerjakan ya. Hanya saja berbeda. Yang pertemuan lalu dijumlahkan, yang sekarang dikurangi. Nah, masih ingat kan beberapa bentuk pecahan? Ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan juga persen. Ya, kita mulai saja ya. Kita akan belajar tentang pengurangan berbagai bentuk pecahan. Untuk lebih memahami, Ibu akan berikan beberapa contoh dengan contoh pengurangan ya dengan berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, ini contoh pertama ada soal 2/3/4 dikurangi 7/9 sama dengan titik-titik. Ya, ini adalah bentuk pengurangan dengan pecahan campuran dan pecahan biasa. Pecahan campuran itu yang 2/3/4, sedangkan pecahan biasanya 7/9. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita harus samakan dulu bentuknya ya. Kita akan rubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Masih ingat kan caranya? 2/3/4. Bagaimana cara merubahnya? Penyebut dikali bilangan bulat, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. Di sini berarti 4 dikali 2, lalu ditambahkan 3. Hasilnya adalah 4 dikali 2 itu 8, ditambah 3 jadi 11 ya. Jangan lupa penyebutnya tetap diikutkan ya. Penyebut tidak berubah, yang berubah hanya pembilangnya saja. Jadi hasilnya adalah 11/4. Kemudian setelah dirubah menjadi pecahan biasa, kita samakan dulu penyebutnya. Kenapa harus samakan? Karena di sini penyebutnya berbeda. Yang satu penyebutnya angka 4, yang satu lagi penyebutnya angka 9. Coba kita perhatikan. 11/4 dikurangi 7/9. Masih ingat nggak dari mana tadi dapat 11/4? Itu dapat dari pecahan campuran 2/3/4 ya. Dirubah menjadi pecahan biasa jadi 11/4. Nah, karena penyebutnya berbeda, kita samakan dulu. Kita samakan karena di sini tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Kita langsung kalikan saja penyebutnya 4 dikali 9. Hasilnya 36. Kemudian harus diingat, jika penyebutnya berubah, maka pembilangnya juga akan ikut berubah. Tadi 4 dikali 9, 36. Maka pembilangnya angka 11 juga harus dikali 9. Jadi 11 dikali 9 itu 99. Ya, 11/4 itu berubah jadi 99/36. Sekarang pecahan 7/9 kita rubah supaya penyebutnya sama. 9 dikali 4 ya supaya menjadi 36. 9 dikali 4 jadi 36. Kemudian pembilangnya pun angka 7 harus dikali 4 ya, dikalikan dengan angka yang sama. 7 kali 4 hasilnya 28. Jadi 7/9 akan berubah menjadi 28/36. Nah, setelah seperti ini kita tinggal kurangi saja. Tadi soal aslinya kan 11/4 dikurangi 79. Kemudian disamakan penyebutnya, maka akan berubah jadi 99/36 dikurangi 28/36. Hasilnya 71/36. Ingat ya, penyebutnya tidak dikurangi karena sudah disamakan tadi ya. Yang dikurangi hanya pembilangnya saja.
Hasilnya 71 per 36. Kita bisa sederhanakan karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. 71 lebih besar daripada 36. Disederhanakan dengan cara 71 dibagi 36 dapat hasilnya 1. Nah, nanti ditaruh di depan sebagai bilangan bulat. Kemudian sisanya 76 dibagi 36 itu masih ada sisa 35. Nah, 35 itu disimpan sebagai pembilang ya di bagian atas. Jadi hasilnya 1,35 per 36. Itu ya. Jadi hasil dari 2/3 per 4 dikurangi 79 adalah 1,35 per 36. Berikutnya kita lihat contoh kedua. Di sini ada soal 3 per 5 dikurangi 0,5 sama dengan titik-titik. Nah, di sini soalnya campuran antara pecahan biasa dengan desimal. Masih ingat ya, pecahan biasa yang mana, desimal yang mana. Nah, kita akan menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kita akan mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Di sini angka desimal itu 0,5. Kita rubah jadi pecahan biasa menjadi 5 per 10. Ya, 0,5 itu sama dengan 5 per 10. Setelah dirubah, maka kita samakan dulu penyebutnya. Karena di sini penyebutnya berbeda. 3 per 5 dikurangi 5 per 10. Nah, 5 dan 10-nya itu harus disamakan. Kita jadikan 10. 5 dikali 2, sehingga hasilnya 10. Kemudian pembilangnya, angka 3 juga harus dikali 2, sehingga hasilnya 6. Jadi, 3 per 5 itu sama dengan 6 per 10. Sekarang tinggal kita kurangi 3 per 5 dikurangi 5 per 10 sama dengan 6 per 10 dikurangi 5 per 10. Hasilnya adalah 1 per 10. Kemudian cara yang kedua, kita balik ya, mengubah pecahan menjadi desimal. Ya, di sini pecahannya 3 per 5. 3 per 5 itu tidak bisa langsung dijadikan desimal. Ingat ya, kalau untuk menjadikan desimal, penyebutnya harus 10, 100, atau 1000. Di sini kita rubah angka 5, penyebutnya ini mendekati, yang paling mendekati itu angka 10. Maka kita rubah menjadi 10. Seperti tadi ya, 5 dikali 2 hasilnya 10. Sedangkan 3 dikali 2 hasilnya 6. 6 per 10. Nah, kalau sudah per 10, sudah bisa dijadikan desimal. Menjadi 0,6. Kalau sudah begini, kita tinggal hitung. Dikurangi ya. 3 per 5 itu sama dengan 0,6. Kita hitung bersusun ke bawah. Ya. 0,6 dikurangi 0,5 sama dengan 0,1. Jadi hasil dari 3 per 5 dikurangi 0,5 sama dengan 0,1. Ya, berikutnya kita lihat contoh ketiga. Di sini ada soal 39 per 50 dikurangi 72% sama dengan titik-titik. Nah, di sini ada bentuk pecahan biasa dengan persen ya. Kita akan rubah dulu persennya menjadi pecahan biasa. 72% sama dengan 72 per 100. Kemudian kita samakan dulu penyebutnya. Karena di sini penyebutnya berbeda ya. 39 per 50 dikurangi 72 per 100. Nah, yang berbeda itu 50 dengan 100. Sekarang kita samakan dulu. 50 kita jadikan 100. Bagaimana? Ya, 50 dikali 2 supaya hasilnya 100. Kemudian karena 50 dikali 2, maka yang angka 39 sebagai pembilang itu juga harus dikali 2. Jadi 39 dikali 2 hasilnya 78, sedangkan 50 dikali 2 hasilnya 100. Nah, setelah dirubah, 39 per 50 sudah berubah menjadi 78 per 100. Kita tinggal hitung.
78/100 dikurangi 72/100 sama dengan 6/100. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi. 6 dibagi 2 hasilnya 3, maka 100 juga harus dibagi 2 sehingga hasilnya 50. Jadi hasil akhirnya adalah 3/50. Jadi 39/50 dikurangi 72% sama dengan 3/50. Berikutnya kita lihat contoh keempat. Di sini ada soal 5,26 dikurangi 24% sama dengan titik-titik. Di sini ada pecahan desimal dan juga persen. Ada dua cara dalam mengerjakannya. Cara yang pertama, kita bisa merubahnya menjadi pecahan. Jadi dua-duanya kita rubah menjadi pecahan ya. 5,26 kita rubah menjadi pecahan menjadi 526/100. Kenapa per 100? Karena setelah koma ada 2 angka. Kemudian 24% sama dengan 24/100. Nah, setelah itu tinggal kita kurangi ya. 526/100 dikurangi 24/100. Hasilnya adalah 502/100. Itu untuk cara yang pertama ya. Kemudian cara yang kedua, kita juga bisa merubah menjadi desimal. Di sini 5,26 itu sudah desimal, maka kita hanya akan merubah yang 24% ya. 24% kita jadikan desimal. Sebelumnya kita jadikan pecahan dulu. 24% sama dengan 24/100. Nah, setelah itu baru kita jadikan desimal menjadi 0,24. Setelah itu baru kita kurangi. Kita kurangi dengan cara menghitung bersusun ke bawah ya. 5,26 dikurangi 0,24. Hasilnya adalah 5,02 ya. Baiklah, setelah tadi Ibu jelaskan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan pengurangan dengan berbagai bentuk pecahan. Supaya lebih memahami, kalian silakan kerjakan tugas berikut ini. Ada 4 soal dengan berbagai bentuk pecahan. Nah, nanti kalian silakan dikerjakan, boleh dibantu dengan orang tua, tetapi kalian mengerjakan sendiri ya. Jika ada kesulitan boleh bertanya melalui WA. Setelah selesai jangan lupa dikumpulkan melalui WA ya. Ibu tunggu. Ya, demikian pembelajaran untuk kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.